Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menceritakan tentang biografi Cleopatra. Nama lengkap Cleopatra VII Philopator. Dilahirkan pada bulan Januari 69 sebelum Masehi dan wafat pada tanggal 12 Agustus tahun 30 sebelum Masehi. Sedikit yang diketahui tentang masa kecil Sang Ratu terakhir Mesir atau Ratu Cleopatra. Tetapi perlu diketahui bahwa Cleopatra berdarah Yunani, bukan keturunan Mesir. Ia dilahirkan pada awal tahun 69 sebelum Masehi, anak ketiga dari 6 orang dan lahir di kalangan dinasti Ptolemaic Yunani yang menguasai Mesir. Masa kecil Cleopatra, ia mempunyai 2 orang kakak dan seorang adik perempuan serta 2 adik laki-laki. Ia dilahirkan dan dibesarkan di Alexandria yang merupakan kota terbesar dan termewah saat itu. Kerajaan dari ayah Cleopatra tidak aman akibat tekanan dan konflik dari luar dan dalam perebutan kekuasaan, serta konflik alam seperti pemerintahan, sentralisasi, dan korupsi politik. Hal ini memimpin pemberontakan dan hilangnya Siprus dan Cyrenaica yang menyebabkan masa kekuasaan Ptolemeus sebagai salah satu yang paling mematikan di dinasti tersebut. Perebutan kekuasaan pada zaman Cleopatra dan pada kerajaan Mesir. Semasa kecil, Cleopatra telah melihat persengketaan dalam keluarganya sendiri. Dikatakan bahwa ayahnya selamat dari 2 usaha pembunuhan ketika seorang pelayan menemukan ular berbisa yang mematikan di tempat tidurnya. Selanjutnya, pelayan yang mencicipi minuman anggur tuanya yang selanjutnya pelayan tersebut meninggal. Keadaan itu menyebabkan Ptolemeus XII diusir rakyat dari Alexandria yang akhirnya melarikan diri ke Romawi. Ptolemeus XII menggulingkan anak perempuan tertuanya pada tahun 55 sebelum Masehi dan menghukum mati anaknya Berenice IV. Kakak perempuan Cleopatra lainnya, Tipaena, mengambil tahta dan tidak lama kemudian ia meninggal. Ini kemudian menyisakan Cleopatra dengan suaminya dan adiknya. Ketika ia berusia belasan tahun, ia menyaksikan kejatuhan ayahnya sendiri. Cleopatra naik tahta sebagai Ratu Mesir. Ptolemeus XII meninggal pada bulan Maret tahun 51 sebelum Masehi. Hal membuat Cleopatra yang sangat itu berusia sekitar 18 tahun dan adiknya yang berusia sekitar 12 tahun sebagai pemimpin gabungan. 3 tahun pertama kekuasaan mereka sulit karena permasalahan ekonomi, kelaparan, banjir sungai Nil, dan konflik politik. Walaupun Cleopatra menikahi adiknya, ia menunjukkan bahwa ia tidak memiliki keinginan untuk berbagi kekuasaan dengannya. Cleopatra diturunkan dari tahta. Pada bulan Agustus tahun 51 sebelum Masehi, relasi mereka rusak. Cleopatra menurunkan nama Ptolemeus dari dokumen resmi dan wajahnya muncul sendiri di uang koin yang berada di luar tradisi Ptolemaic yang menyatakan bahwa pemimpin wanita dibawahkan oleh pemimpin laki-laki. Hal ini menghasilkan kelompok rahasia orang yang tidak termasuk dalam istana dipimpin oleh Enus Pothinus yang menurunkan Cleopatra dari kekuasaan. Enus Pothinus kemudian menjadikan Ptolemeus pemimpin pada tahun 48 sebelum Masehi. Cleopatra mencoba untuk melakukan pemberontakan di sekitar Pelusium, tapi ia terpaksa melarikan diri dari Mesir dengan adiknya yang tersisa atau Arsinoe. Kembali naik tahta si Cleopatra ya. Ketika Cleopatra pergi dari Mesir, Pompei melibatkan diri dalam peperangan saudara Romawi pada musim gugur tahun 48 sebelum Masehi. Pompei melarikan diri dari pasukan Julius Caesar ke Alexandria. Pompei dibunuh oleh salah satu mantan ofisirnya yang sekarang bekerja untuk Ptolemaic. Ia dipenggal di depan istri dan anaknya yang berada di kapal yang baru saja ia turuni. Ptolemeus berpikir bahwa dengan ia telah memerintahkan kematian Pompei untuk menyenangkan Julius Caesar,
Hal ini adalah kesalahan Ptolemeus yang besar. Ketika Caesar tiba di Mesir, 2 hari kemudian Ptolemeus memberikan kepada Pompei Caesar yang telah Ketika Caesar tiba di Mesir 2 hari kemudian, Ptolemeus memberikan kepala Pompei Caesar yang melihat hal ini sangat marah karena fakta bahwa walaupun ia musuh politik Caesar, Pompei adalah konsul Roma dan duda dari anak Julius Caesar atau Julia. Cleopatra mengambil kesempatan ini dan kembali ke istana dan bertemu dengan Caesar. Dipercaya bahwa Caesar terpesona dengan langkahnya dan Cleopatra menjadi kekasihnya. Hubungan selama 9 bulan setelah pertemuan pertama mereka, Cleopatra maksudnya melahirkan bayi pada saat ini. Caesar meninggalkan rencananya untuk menggabungkan Mesir dan mendukung klaim Cleopatra atas tahta. Setelah perang saudara pendek, Ptolemeus 13 tenggelam di Sungai Nil dan Caesar mengembalikan Cleopatra ke tahtanya dengan adiknya yang lain Ptolemeus 14 sebagai wakil pimpinan baru. Kemudian hubungan Cleopatra dan Julius Caesar. Walaupun perbedaan umur Cleopatra dan Julius Caesar sebesar 30 tahun, Cleopatra dan Caesar menjadi kekasih selama Caesar berada di Mesir tahun 48 sebelum Masehi sampai 47 sebelum Masehi. Mereka bertemu ketika Cleopatra berusia 21 tahun dan Caesar berusia 50 tahun. Pada tanggal 23 Juni 47 sebelum Masehi, Cleopatra melahirkan Ptolemeus Caesar, disebut Caesarion yang berarti Caesar kecil. Cleopatra mengklaim Caesar sebagai ayahnya dan mengharap untuk menjadikan anak itu sebagai ahli waris. Tapi Caesar menolak dan lebih memilih cucu lelakinya Octavian. Caesarion dimaksudkan untuk mewarisi Mesir dan Romawi, menyatukan timur dan barat. Cleopatra dan Caesarion mengunjungi maksudnya Roma pada tahun 47 sebelum Masehi sampai tahun 41 sebelum Masehi dan hadir ketika Caesar dibunuh pada tanggal 15 Maret 44 sebelum Masehi. Sebelum atau sesudah pembunuhan, ia kembali ke Mesir ketika Ptolemeus 14 meninggal karena kesehatannya memburuk. Cleopatra menjadikan Caesarion penerusnya untuk menjaganya dan Caesarion adiknya Arsino meninggal. Hubungan Cleopatra dengan Mark Antony. Pada tahun 42 sebelum Masehi, Mark Antony salah satu orang yang berkuasa di Roma setelah kematian Caesar, memanggil Cleopatra untuk bertemunya di Tarsus untuk menjawab pertanyaan kesetiaannya. Cleopatra tiba dan memikat Antony yang menyebabkan Antony menghabiskan musim dingin tahun 41 sebelum Masehi sampai dengan 40 sebelum Masehi dengannya di Alexandria. Pada tanggal 25 Desember 40 sebelum Masehi, yang melahirkan 2 orang anak, Alexander Helios dan Cleopatra Selin II. 4 tahun kemudian, tahun 37 sebelum Masehi, Antony mengunjungi Alexandria sekali lagi untuk berperang dengan Partian. Ia memperbarui hubungannya dengan Cleopatra dan sejak saat itu Alexandria menjadi rumahnya. Ia menikahi Cleopatra menurut ritus Mesir. Surat dikutip di Sutunis mengusulkan ini. Walaupun ia sedang berada pada kondisi menikahi Octavia Minor, ia dan Cleopatra memiliki anak yang bernama Ptolemeus Philadelphus. Dengan donasi Alexandria pada tahun 34 sebelum Masehi dan juga serangan Antony atas Armenia, Cleopatra dan Caesarion dimahkotai sebagai wakil pemimpin Mesir dan Siprus. Alexander Helios menjadi pemimpin Armenia, Media, dan Parthia. Cleopatra Selin II menjadi pemimpin Cyrenaica dan Libya. Ptolemeus Philadelphus menjadi penguasa Phoenicia, Suria, dan Sisilia. Cleopatra juga mendapat gelar ratu atas raja. Sikap Antony dipandang buruk oleh Romawi dan Octavian meyakinkan Senat untuk berperang dengan Mesir pada tahun 31 sebelum Masehi. Sekali lagi, Octavian meyakinkan Senat untuk berperang dengan Mesir pada tahun 31 sebelum Masehi.
Dan pada tahun itu pasukan Antoni menghadapi serangan armada Romawi di pantai Actium. Dengan terjadinya pertempuran Actium, Octavian menyerang Mesir dengan tanpa pengungsi lain yang melarikan diri. Antoni melakukan aksi bunuh diri dengan menusukkan pedangnya pada tahun 12 Agustus 30 sebelum Masehi. Kematian Cleopatra. Mark Antony bunuh diri yang menyebabkan Cleopatra juga bunuh diri. Tidak diketahui bagaimana ia meninggal, tetapi menurut legenda ia mengambil keputusan untuk bunuh diri setelah ia menyadari bahwa ia gagal mencapai tujuannya. Ia meninggal akibat membiarkan dirinya digigit ular berbisa yang diselipkan ke dalam bakul berisi buah ara. Dalam detik terakhir kematiannya, ia menyatakan takdirnya sebagai dewi. Anak Cleopatra, Caesarion, mengklaim sebagai Paroh Mesir, tetapi Octavian menang lebih dulu. Caesarion ditangkap dan dieksekusi. Takdirnya dilaporkan dikunci oleh perkataan terkenal Octavian, "Dua Caesar terlalu banyak." Hal ini mengakhiri gadis Paroh Mesir. 3 anak dari Cleopatra dan Antony diampuni dan dibawa kembali ke Roma, dan mereka dirawat oleh istri Antony, Octavia Minor. Klan Cleopatra, Iras, dan Karnion juga bunuh diri. Anak perempuan Antony, Octavia, diampuni, dan juga anaknya Julius Antonius, anaknya yang tertua. Marcus Antonius Antius dibunuh ketika memohon untuk kehidupannya di Caesarium. Demikianlah sedikit biografi tentang Cleopatra. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga menghibur.